Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja ini, tapi saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah kita percaya ketika 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Haleluya. Kita akan segera mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau masuk untuk lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya saya ajak mari kita setelah dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu dengan perucapan syukur Tuhan. Meskipun kami di dalam keadaan yang sulit, tapi kami tahu Tuhan, kami merasakan dan melihat sungguh kasih setiamu besar dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang minggu kami boleh lewati Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Dan saat ini Tuhan, kalau kami masih ada, kami masih berdiri sehat dan kuat, semuanya karena kemurahan Tuhan yang besar bagi kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami menaikkan setiap pujian kami kepadamu, sebab hanya Engkau Tuhan kami yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, dimanapun umat-Mu berada untuk memuji menyembah-Mu. Biarlah kami semua dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan ibadah kami ini diberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab kasih setia-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, oh, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Hanya padamu hatiku
pemenang dalam segala perkara. Dibesari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan nama Nya, Yesus saja.
Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, sekalipun kami tidak dapat berhimpun bersama-sama dalam sebuah persekutuan, tetapi kami tahu melalui cara ini, melalui siaran ini, melalui media online ini, Engkau juga ada, karena Engkau tidak pernah dibatasi dengan hal apapun juga. Engkau kiranya hadir baik di tengah-tengah kami saat ini, maupun di rumah-rumah jemaat, dimanapun kami beribadah. Lawatlah anak-anak-Mu, jamalah setiap pribadi, untuk kami menikmati kemenangan di dalam janji Tuhan. Hari ini kami buka hati kami pusatkan konsentrasi kami angkat iman kami untuk mendengarkan janji dan jaminan Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan semua yang siap dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, keluarga besar Jemaat GPD Karmel Makassar yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, semakin sehat, dan penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Nahum, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya berharap kita dapat membuka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca bersama pada hitungan yang ketiga, Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Hari ini saya akan menyampaikan atau membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan hadir di tengah badai, yang saya angkat dari teks yang terdapat di dalam nats bacaan kita, yang mengatakan bahwa Ia, Tuhan, berjalan dalam puting beliung dan badai. Saudara-saudaraku sekalian, kitab Nahum memiliki hubungan yang erat dengan kitab Yunus, karena keduanya berisikan nubuatan, berisikan perkataan Tuhan tentang satu kota, yaitu kota Niniwe. Pada zaman Nabi Yunus dikisahkan tentang penduduk Niniwe yang kemudian bertobat dan menikmati belas kasihan Tuhan. Tetapi lama-kelamaan penduduk kota ini terjerumus lagi di dalam dosa dan kejahatan yang malah semakin besar. Dalam kitab Nabi Yunus, kepada kita ditunjukkan mengenai kepanjang sabaran Allah. Tetapi dalam kitab Nahum dinyatakan kepada kita tentang batas kesabaran Tuhan yang kemudian berganti dengan kemarahan dan murka Allah yang menyala-nyala. Inilah yang dinyatakan dalam Nahum 1 ayat 3 bagian A. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dan untuk menunjukkan kebesaran kuasa Allah dalam hal menjatuhkan hukuman Allah kepada kota Niniwe, maka Nahum memberikan gambaran-gambaran seperti yang tertulis dalam Nahum pasal 1 ayat 3 bahagian B sampai ayat 6. Demikian, Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya,
dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Bayangkan saudara, bumi, dunia serta semua penduduknya menjadi sepi dan diam tak berkutik di hadapan Tuhan. Apalagi hanya satu kota yang bernama Niniwe. Namun demikian, hari ini saya tidak akan berbicara tentang mengapa dan bagaimana caranya Tuhan menyatakan murka untuk menghukum kota Niniwe. Tetapi saya ingin menarik perhatian saudara sekalian terhadap kuasa dan fakta bahwa Tuhan dapat berjalan di dalam badai. Ya, sesungguhnya Tuhan kita dapat hadir di tengah badai, termasuk di tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu saya berkhotbah dengan judul Badai Pasti Berlalu. Nah, tentu saja ada pertanyaan yang dapat muncul kemudian, yaitu bagaimana keadaan kita ketika badai ini belum berlalu? Apa yang menjadi jaminan bagi kita selama badai ini masih mengganas? Judul firman Tuhan hari ini adalah jawaban yang pasti, bahwa Tuhan yang dapat hadir di tengah badai kehidupan kita, Dialah pertolongan kita, Dialah perlindungan kita, Dialah yang akan menjaga kita di segala waktu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita perhatikan beberapa kebenaran berikut ini. Yang pertama, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan tentang perjalanan umat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun? Di daerah Timur Tengah, tempat terjadinya kebanyakan peristiwa dalam Alkitab, banyak sekali terdapat padang gurun yang luas dan buas. Kenapa? Sering sekali terjadi di wilayah-wilayah seperti ini terjangan angin puting beliung yang menimbulkan badai. Bayangkan di danau kecil yang bernama Galilea bisa terjadi puting beliung dan ada ombak yang besar, karena tiupan angin itu bukan angin sepoi-sepoi, bukan angin yang biasa-biasa saja kecepatannya, tapi sudah sampai pada tingkat badai. Di gurun pun ada badai gurun, terkadang ada badai pasir yang sangat berbahaya. 40 tahun berjalan di padang gurun, pasti umat Tuhan bukan hanya sekali dua, beberapa kali mereka mengalami badai yang besar. Di manakah Tuhan pada saat itu? Apakah umat Tuhan berjalan sendiri dengan kekuatan yang tersisa, berjalan menyeret kaki terengah-engah karena tidak ada pertolongan? Tidak sama sekali. Kalau kita baca dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat ini juga berarti ketika badai menyerang mereka, apakah waktu siang atau apakah pada waktu malam, Tuhan tidak beralih dari bangsa ini. Tiang awannya Tuhan seperti membentengi mereka dari terpaan badai yang mau menyapu kehidupan mereka. Tiang apinya Tuhan menjadi pelindung bagi mereka ketika ada badai gurun yang sangat besar,
seolah mau menelan bangsa ini. Coba kita lihat juga keterangan dalam Ulangan 8 ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Saudara, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita dalam keganasan di padang gurun ada badai-badai gurun, ada ular-ular yang ganas, ada kalajengking di tanah gersang dan tak berair. Perlindungan Tuhan tidak beranjak dari umat-umat Tuhan. Pertolongan Tuhan menjadi pagar benteng yang kokoh bagi umat-umat Allah. Saya ingin berikan kabar baik kepada Bapak Ibu Saudara semua. Di tengah badai kehidupan yang bukan hanya kita Jemaat Karmel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seluruh bangsa Indonesia, bahkan hampir semua negara di dunia sedang diterpa badai yang dahsyat ini. Tuhanlah menjadi perlindungan kita. Dia tidak pernah beralih, dia tidak pernah beranjak, karena namanya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat melihat beberapa kisah yang tercatat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Pertama-tama tentang seorang yang kita kenal sebagai Raja Daud. Sejak muda, Daud ini telah hidup di padang, menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya. Sekali waktu datang singa, pada kesempatan lain datang beruang. Saya percaya juga ada fenomena-fenomena alam lainnya, termasuk badai. Apalagi ketika dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Dia harus lari mengitari seluruh Palestina. Ada saat dia harus mendaki gunung, ada saat dia turun ke lembah. Bahkan dalam kitab Mazmur ada sebuah Mazmur Daud dalam lembah kekelaman sekalipun. Lembah kekelaman ini menunjukkan betapa dahsyatnya lembah itu. Sangat mungkin ada badai yang dia hadapi di sana, dan itu berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, saudara. Apakah dalam rentang 7 tahun ini, ketika dia mengembara ke sana kemari, selain dikejar untuk dibunuh, apakah dia lepas dari badai, dari topan, dari puting beliung, dari cuaca dingin, dan segala macam halang rintang di daerah yang memiliki 4 musim? Bisa saja ada cuaca dingin yang begitu ekstrim sampai kepada turunnya salju, bahkan ada badai salju. Saudara, saya percaya selama 7 tahun itu, bahkan selama hidup Raja Daud, ia sering mengalami fenomena alam yang bernama badai. Belum lagi badai-badai tertentu yang dia hadapi, yang dia harus jalani, yang Tuhan izinkan untuk dilalui oleh Daud. Lalu di manakah Tuhan ketika Daud mengalami semua ini? Di manakah Allah ketika badai yang dahsyat menghempas kehidupan Daud? Dengarkan saudara, terlalu banyak ayat yang kita bisa jumpai di mana berkali-kali Daud berkata, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah kubu pertahananku. Frasa-frasa itu adalah gambaran tentang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Daud, tentang Tuhan yang ada di tengah badai kehidupan Daud, menyelamatkan kehidupan Daud dari terjangan badai yang luar biasa. Saudara, di tempat lain kita bahkan bisa menemukan betapa badai terkadang digunakan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan kebesarannya, dan menunjukkan kemuliaannya. Misalnya di dalam Ayub 38 ayat 1,
Firman Tuhan berkata begini, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ketika doa-doa yang kita panjatkan di hari-hari yang sulit ini, ketika banyak seruan yang disampaikan kepada Tuhan, saya yakin ayat ini bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan juga akan menjawab kita atas segala persoalan yang kita hadapi. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Tuhan juga bekerja dengan menggunakan badai. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 berkata, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yisrael. Kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Perhatikan, di akhir dari 3,5 tahun kekeringan, tak ada hujan, tak ada tetes embun. Tapi ketika Tuhan mau memulihkan bangsa itu, Tuhan bekerja melalui badai yang hanya dengan sekejap mata turunlah hujan lebat, mengakhiri musim kemarau yang begitu panjang, sekaligus menyatakan kuasa Tuhan, membedakan Ahab dan Nabi Tuhan. Ahab harus berlari dengan kereta, tetapi Elia dengan kekuatan kuasa Allah berlari melebihi kecepatan kereta. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam badai. Saya berkhotbah dan berdoa, kiranya di tengah-tengah badai ini kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita, membedakan kita dengan orang-orang lain yang tidak takut akan Tuhan. Begitu pula ketika Tuhan mau mengangkat Elia naik ke sorga, Tuhan menggunakan badai. 2 Raja-Raja 1 berkata begini, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Dari dalam badai, dengan badai, Tuhan dapat menyatakan kehendaknya. Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan menyatakan kemuliaannya. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan putus asa. Selama badai ini belum berlalu, di dalam badai Tuhan mau hadir, menyatakan pertolongannya, kuasanya, dan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur ada sebuah Mazmur yang indah yang menggambarkan tentang penyertaan dan penjagaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Saya ingin membacakan Mazmur ini. Kalau ada yang membawa Alkitab, mari buka Mazmur 121. Saudara ikuti, dan saya mau baca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ada badai, tidak ada badai, atau badai belum berlalu dari kehidupan kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menjaga keluar masuk kita, Tuhan menjaga semua aktivitas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kita semua sudah sering membaca, sangat sering mendengar kisah bagaimana Yesus berjalan di atas air. Kisah ini sesungguhnya bukan sekedar tentang Yesus berjalan di atas air, tetapi ada beberapa pelajaran penting yang kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, yaitu bahwa perjalanan kita yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan sekalipun, tidak akan pernah bebas dari terjangan badai. Jangan kita berpikir karena kita ada dalam Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, lalu kita bebas dari badai. Ternyata tidak. Dalam Matius 14 ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Perjalanan ini bukan suka-sukanya para murid, bukan karena mereka ingin berwisata dan memilih perjalanan melalui Danau Galilea. Tidak. Itu karena Tuhan perintahkan berperahu menyeberang mendahului Yesus. Sangat jelas ini adalah kehendak Tuhan. Tetapi badai pun datang menerpa mereka. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal atau angin badai. Namun demikian saudara, pelajaran kedua dari cerita ini, bahwa Tuhan mengerti saat kita mulai diterjang badai, dan Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita saat kita sedang diombang-ambingkan, saat kita sedang dipermainkan oleh angin sakal, oleh badai. Dia datang untuk menolong kita. Perhatikan ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Angin belum reda, badai belum reda, dan Tuhan datang di tengah badai, berjalan di atas air. Heran, justru murid-murid ketakutan. Sebuah ketakutan tingkat tertinggi, sehingga Yesus di mata mereka adalah hantu. Dan Yesus berkata, "Jangan takut, tenanglah, ini aku Yesus, aku Tuhan yang berjalan di tengah badai, berjalan di atas air untuk datang menolong mereka, tidak akan membiarkan mereka." Saya mengerti kalau ada di antara kita semua sedang dilanda dengan ketakutan, sehingga mungkin kita tidak melihat Tuhan sebagai hantu, tapi kita seolah-olah tidak melihat Tuhan. Saya mau berkata, percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah badai kita untuk menolong kehidupan kita. Pelajaran ketiga, kita tahu saudara, kemudian Petrus berkata, "Kalau sungguh engkau Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu.
Petrus menatap Tuhan yang mengajak dia, yang menantang dia, mari datanglah. Dia berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Menarik sekali, ayat 30 berkata, tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dari pelajaran ini, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah fokus pada angin yang bertiup. Jangan pernah ditarik sepenuhnya perhatian kita kepada badai yang melanda kehidupan kita. Tapi lihatlah kepada Tuhan yang hadir di tengah badai kehidupan kita, kepada Tuhan yang datang untuk menolong kita, kepada Tuhan yang selalu mengajak, marilah kepadaku, hai kamu yang lelah, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya pikir sudah cukup kita mendapatkan informasi tentang virus COVID-19 ini. Kita pun sudah sangat paham tentang semua protokol kesehatan agar terhindar dari virus yang berbahaya ini. Kita harus terus waspada, kita terus berhati-hati, tetapi jauh lebih penting untuk dalam kehati-hatian kita jangan kehilangan fokus. Berfokuslah kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan yang lebih berkuasa dari badai yang besar ini. Lihatlah Tuhan yang berjalan di dalam badai untuk menolong kita, melepaskan kita dari dalam badai. Berkatalah seperti Petrus, Tuhan, tolonglah aku. Hari ini saya ingin mengajak kita menyerukan seruan yang sama, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah keluargaku. Tuhan, tolonglah jemaat kami. Tuhan, tolonglah kota kami. Tuhan, tolonglah Indonesia. Tuhan, tolong dan selamatkan kami, dan nyatakanlah kemuliaan-Mu. Saya yakin Tuhan yang sama tidak berubah dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Hari ini, walaupun kita tidak bersama-sama dalam sebuah ibadah, tapi setiap minggu pertama kita mengadakan ibadah disertai dengan perjamuan suci. Maka pada kesempatan ini, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, Kisah Rasul bercerita tentang jemaat mula-mula. Perjamuan suci, memecahkan roti, justru diadakan di rumah masing-masing. Dari tempat ini, saya dan beberapa tim altar akan memandu jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk kita masuk di dalam perjamuan suci. Kita akan nyanyikan bersama-sama sebuah pujian, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada
tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Hari ini kita bukan makan sepotong roti dan akan minum dari sebuah cawan yang kecil, tapi sejatinya dalam perjamuan kudus kita makan bersekutu dengan tubuh Kristus, kita minum bersekutu dengan darah Kristus. Tubuh yang berkuasa, darah yang maha kuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Yakin dan percayalah, dengan iman dan ucapan syukur, ketika kita makan bersekutu dengan tubuh Kristus yang maha kuasa. Dalam nama Yesus, dengan iman dan ucapan syukur, kita makan bersekutu dengan tubuh Kristus. Haleluya. 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 Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Di tempat lain Alkitab berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Seberapa banyak kali kita minum, minumlah menjadi peringatan akan Yesus Kristus yang berkorban untuk menanggung segala yang seharusnya kita tanggung. Kelemahan kita, bahkan penderitaan kita, segala penyakit kita dilalukan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, di mana dari luka dan bilur-bilurnya menetes darah suci, darah kudus, tapi darah yang berkuasa. Dengan ucapan syukur penuh iman, kita minum bersekutu dengan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Kita angkat hati kita, kita muliakan Allah dengan berkata glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Yang dengannya kita bersekutu pada pagi hari ini. Terimalah mujizat kesembuhan, terimalah berkat perjamuan suci, terimalah segala berkat yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan. Ketika anak-anak-Mu telah menyiapkan persembahan-persembahan mereka dan milik-Mu yang akan dikembalikan, kami percaya Tuhan menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi untuk menggenapi sesuai dengan janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah beribadah, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, ikut ambil bagian dalam perjamuan suci. Saya selaku gembala mengucapkan terima kasih bahwa kita telah bersama-sama, sekalipun mengikuti dari rumah masing-masing,
Tapi saya percaya berkat ibadah ini tidak lebih kecil dari ibadah ketika kita berkumpul bersama-sama. Tuhan mengerti kita semua harus berada dalam kondisi seperti ini, dan Tuhan hadir untuk memberkati kita sekalian. Ada pengumuman yang saya ingin sampaikan, yaitu hari Jumat nanti tanggal 10 April kita akan tetap beribadah seperti yang kita lakukan ini. Kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita juga akan melakukan perjamuan suci dalam rangka memperingati kematian Yesus Kristus. Dia tidak tetap mati, dia sudah bangkit dari kematian, tapi kita perlu merenung, mengingat karyanya, terutama dia mati bagi kita, dia mati menggantikan kita. Maka persiapkan diri lagi pada hari Jumat tanggal 10 April kita akan beribadah melalui cara seperti hari ini dan minggu yang lalu. Telah beredar surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan bahwa semua umat beragama sampai pada tanggal 17 April untuk tidak beribadah di tempat ibadah di rumah ibadah masing-masing, melainkan hanya boleh melaksanakan di rumah masing-masing. Maka demikian juga dengan kita, sampai pada saat itu berdoalah kita supaya benar-benar sampai saat itu badai ini berlalu dan kita bisa berkumpul lagi, bersekutu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian "Jika Aku Berada Dalam Kesesakan". Bertahan
tidak pernah berubah, untuk kuasa kebaikan-Mu yang kekal sampai selama-lamanya, menjaga kami, melindungi kami, menolong kami, termasuk ketika kami masih berada di dalam badai kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mendoakan, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Berkatilah persembahan-persembahan milik-Mu yang mereka kembalikan kepada Tuhan, sekalipun tidak secara langsung di tempat ibadah, tapi dari hati yang mengasihi Engkau dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu telah melakukan ini dengan cara mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, genapi apalah janji firman-Mu, membuat mereka diberkati sampai berlimpah-limpah. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini. Engkau yang telah memberikan perkenanan untuk mereka masuk dalam usia mereka yang baru. Berikanlah berkat yang baru, penyertaan yang lebih lagi dari tahun-tahun yang sudah. Dan biarlah di usia yang baru mereka boleh semakin menunjukkan kepada dunia bahwa Engkaulah Tuhan yang menghidupkan mereka, yang memberkati mereka, dan menyediakan masa depan yang lebih indah bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Doa kami untuk anak dari keluarga Bapak Paul Pakidi. Doa kami untuk Bapak Erwin. Doa kami untuk Ray dan mereka yang tidak sempat kami sebut karena keterbatasan kami. Tapi Tuhan yang Maha tahu di mana anak-anak-Mu berada. Dalam nama Yesus, lawat dan jamah, memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan pemulihan. Demikian juga dengan mereka yang menjadi korban karena terpaan virus COVID-19 ini, baik itu di antara jemaat kami, di kota kami, di provinsi kami, di negara kami. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, agar dunia boleh mengetahui dan melihat Engkau Tuhan pertolongan kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, dan Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami, semua aparat di tingkat pusat sampai pada pimpinan pemerintah di tingkat terbawah, di desa-desa. Berikan mereka hikmat, kebijakan, akal budi, dan kearifan. Berikan juga mereka kekuatan dan kesehatan untuk memimpin 270-an juta rakyat Indonesia agar dapat keluar dari masalah yang sangat berbahaya ini. Tuhan, menolong para dokter, tenaga-tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk menolong mereka yang terkena dengan virus ini, untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Belalah mereka ya Tuhan, nyatakanlah kemurahan-Mu ya Tuhan, dan tolonglah agar kami semua boleh melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Karmel, lanjutkanlah kasih karunia-Mu, teruslah bekerja di tengah-tengah jemaat ini. Sekalipun kami tidak dapat bertemu bersekutu satu dengan yang lain di tempat ibadah, tapi di rumah-rumah kami, lawatlah jemaat, berkatilah mereka. Selain dalam ancaman kesehatan, juga dengan ekonomi dan keuangan yang turut terganggu karena virus ini, hamba-Mu berdoa dan melepaskan berkat dalam nama Yesus. Umat-Mu terpelihara. Dan oleh karena itu, mari jemaat angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini, sepanjang bulan April yang akan kami jalani di tengah-tengah badai virus corona ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Haleluya.